Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan segenap para alim, para kiai, yang saya hormati segenap dewan guru dari TPQ dan Madrasah Diniyah Raudhatul Jannah, nggih, Raudhatul Jannah Ar-Rahmani. Anak-anakku, santri-santri TPQ dan Madin Raudhatul Jannah Ar-Rahmani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang malam hari ini sudah duduk dari tadi hingga sekarang, semoga kita semuanya selalu dalam kondisi sehat. Allah anugerahkan untuk kita anak-anak yang soleh solehah. Allah anugerahkan untuk keluarga kita, rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pun ngantuk napa dereng? Setengah 11 niki sampun. Masya Allah. Mugi-mugi sehat sedanten nggih. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita semuanya ikut hormat dalam rangka haflah Madin dan TPQ Raudhatul Falah, yaitu Raudhatul Jannah Ar-Rahmani. Dan kita semuanya semoga Allah anugerahkan anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang tentunya bisa bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Pak, jenengan ngantuk mboten, Pak? Mboten. Bu, mboten? Saya tanya jenengan semuanya, pingin punya putra putri yang baik atau tidak? Sekarang malam hari ini sepunten menawi kula niki boten saged, tidak bisa buat jenengan tertawa atau apa. Ngaji mungkin saya tidak akan ngaji lama, mungkin setengah jam, 40 menit paling, gak sampai 1 jam. Kita akan mengkaji yaitu surah Alu Imran ayat 33 sampai ayat 37. Ayat ini yang akan kita kaji, Alu Imran 33 sampai 37, mengajarkan kepada kita bagaimana cara punya anak yang baik, bagaimana punya keturunan yang baik. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Al-Quran memberi pemahaman kepada kita supaya Allah memberi anugerah kepada kita anak-anak yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya baca ayatnya nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini menawi anu nggih, mikir niki wonten saged sing disingkiri kiriyen. Ini nyaut niki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت للرحمن إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا
Inni nadartu lirrahman. Ini ayatnya mirip-mirip nih kali sing nadari Sayyidah Maryam. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Niki kula waca men kula panjenengan kita semuanya mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Kula wacane riyen nggih. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ya Allah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Bapak Ibu, kalau Al-Quran itu para ulama ketika menjelaskan bagaimana punya anak yang baik, punya keturunan yang baik, maka ada namanya parenting itu, pendidikan itu dibagi menjadi 3 tahap. 3 tahap ini ada namanya parenting masa pranatal. Masa pranatal ini adalah parenting ketika orang tua belum punya anak tapi dia harus melakukan apa. Itu satu. Yang kedua yaitu ketika parenting ketika anak itu sudah lahir. Artinya proses didik anak itu sebelum perempuan hamil itu dia harus sudah membangun mindset dirinya. Setelah itu hamil, habis itu lahir bayi juga ada caranya. Kalau sudah tumbuh menjadi anak remaja, anak-anak nanti juga ada caranya. Nah ini nanti kita akan membahas 3 hal ini dari kisah yang namanya Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika idh qalat imra'atu Imrana inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Yang pertama, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau pingin punya anak yang baik, pingin punya putra yang baik, maka cita-citakan saat anak itu sudah ada di dalam kandungan. Jadi nak kula jenengan duwe yuga garwane niki hamil, istrinya ini hamil, cita-citakan bahwa anak yang di dalam perut ini adalah anak yang aku cita-citakan menjadi anak yang baik. Itu diwakili oleh ayat inni nadartu lirrahman inni nadartu laka ma fi batni. Ya Allah, aku bernadar untuk anakku yang di dalam kandungan ini. Apa? Hannah dari istri dari Imran mengatakan, aku nadarkan anak ini untuk ngopeni Baitul Maqdis. Mohon maaf,
Bayi yang belum lahir saja orang tua sudah punya cita-cita. Jadi kalau kemudian jenengan sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, ketika awal nikah atau nanti ketika punya anak yang keberapa, di kandungan anak-anak ini harus, anak yang di perut ini sudah harus punya, orang tua punya cita-cita. Aku engko anakku iki dadi opo? Harus punya cita-cita. Itu yang dilakukan oleh Hannah dari istri Imran. Itu diwakili oleh ayat inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Kemudian muharrara itu apa artinya? Muharrara itu diartikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ayatiqan khalisan min syawagilid dunya. Anak yang kemudian nanti dia tidak sibuk dengan kehidupan dunia, anak ini dinadarkan untuk ngopeni Baitul Maqdis. Jenengan muga-muga saged tindak Baitul Maqdis nggih. Kepengin teng Baitul Maqdis mboten, Pak? Pak, kok ora ono suarane wis ngantuk ya. Baitul Maqdis itu di sana di Palestina. Muga-muga kula jenengan kabeh saged tindak teng Baitul Maqdis. Kula nate mriko 2018 nate mriko. Saged ziarah Nabi Ibrahim, saged ziarah Nabi Ishak, saged ziarah Nabi Musa, saged ziarah Nabi Syuaib teng Yordan. Muga-muga jenengan mangke saged mriko Kanjeng Nabi Rasulullah itu Isra ketika naik itu di mana lokasinya? Nabi Isa di mana lokasinya? Itu tempat di mana para nabi ada di sana. Jadi nak akeh-akehan nabi nu ya sing paling akeh ning Palestina nih. Makanya semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa berziarah ke tanah suci kota Madinah, bisa berziarah ke tanah suci kota Makkah, dan juga bisa berziarah ke tanah suci di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Baik, saya lanjutkan. Kalau sudah tahapan pertama sebelum bayi lahir itu orang tua harus punya cita-cita bahwa anak ini nanti harus bermanfaat, anak ini nanti harus punya cita-cita. Yang kedua, cita-citanya seperti apa harus disebutkan supaya dia terhindar dari pengaruh negatif. Bapak Ibu, sekarang ujiannya anak-anak itu pergaulan. Pergaulan. Malam kadang itu awasi ada orang jam 10, jam 11, jam 12 masih di luar rumah. Ini tugasnya panjenengan sebagai orang tua. Kalau anak perempuannya main ke temennya, jangan harus tahu mainnya kemana, rumah temennya di mana. Jangan sampai abai terhadap pergaulan anak. Pengaruh negatif harus disingkirkan. Kemudian yang ketiga, fataqabbal minni. Fataqabbal minni ini artinya apa? Artinya Sayyidah Hannah, istri dari Imran, dia tidak hanya berharap, tidak hanya kemudian supaya anaknya ini terhindar dari pengaruh negatif, tetapi dia punya harapan yang tinggi, yaitu supaya anaknya itu menjadi orang yang bermanfaat. Artinya dia tidak lepas, kalau perempuan hamil 9 bulan, dia tidak pernah lepas untuk mendoakan kebaikan untuk anaknya. Bukan sekedar nutrisinya, tetapi bagaimana anak itu bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kalau sudah lahir, Bapak Ibu, kalau sudah lahir, maka ayat walaisad dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini ceritanya Hannah itu kan kepingin anaknya meneruskan perjuangan Imran. Imran itu siapa? Pemimpin Bani Israel yang ngopeni Baitul Maqdis. Lah dia belum punya anak, sampai usia di atas 100 belum punya anak. Lah Imran ini juga kepikiran bagaimana anak itu menjadi penerus. Tapi ternyata yang lahir perempuan, bukan laki-laki. Kita tahu kalau perempuan punya keterbatasan. Kalau di Masjidil Aqsa, di masjid berarti dia ada momen haid, ada momen melahirkan anak, ada momen namanya perempuan terbatas auratnya, tidak seperti laki-laki. Maka kalau dalam sejarah tidak ada nabi dari wanita jadi nabi itu tidak ada. Karena memang kalau wanita ada keterbatasan, engkau masuk pas hamil preise.
Pas hamil 9 bulan nih loh, babarno menyusui. Makanya Nabi tidak ada, perempuan tidak ada. Kalau wali ada, aulia ada perempuan. Tetapi Nabi punya tugas risalah. Risalah, Rasul itu punya tugas tablighur risalah, menyampaikan apa yang dipesankan oleh Allah. Maka tidak ada Rasul perempuan, itu tidak ada lah. Sayyidah Hannah ngomong, ya Allah, laki itu tidak sama seperti perempuan. Artinya sebenarnya dia berharap anak laki, karena ingin meneruskan perjuangannya Imron. Lah dari sini ayat ini bisa dipelajari, bisa diambil hikmah. Kita disuruh berbaik sangka. Ketika pingin anak laki, kemudian kok dikasih perempuan. Ketika pingin anak perempuan, tiba-tiba dikasih laki. Ini apa buktinya? Yang lahir Maryam, kepingin anak lanang, sing lahir Maryam. Tapi jangan tahu dibalik Maryam, setelah Maryam nanti Allah takdirkan Maryam yang sebenarnya diharapkan laki-laki itu melahirkan anak tanpa suami, yaitu Isa alaihis. Siapa yang nyangka lahir anak perempuan tapi kelak cucunya menjadi cucu yang luar biasa, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Orang yang lahir tidak ada ceritanya nangis, tidak ada. Sama Sayyidah Maryam ketika dilahirkan oleh Hannah juga sama, tidak ada suara nangisnya. Bahkan kalau Nabi Isa, Masya Allah, bayi bisa bicara, itu Nabi Isa. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbaik sangkalah ketika Allah kita punya keinginan laki, kemudian Allah kasih perempuan. Sebagaimana Sayyidah Hannah berbaik sangka kepada Allah. Benar, mungkin ya perempuan, tapi ternyata lahir dari sosok perempuan itu laki-laki yang hebat, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Kemudian wallahu a'lamu bima wada'at, Allah yang lebih tahu atas apa yang dikandung oleh Hannah. Ini menunjukkan kita disuruh untuk selalu punya cita-cita. Punya cita-cita apa? Punya komitmen bahwa ini anak ini aku nadarkan untuk Baitul Maqdis. Maka Hannah walaupun yang keluar perempuan, tetap dia nadar ditunaikan. Sayyidah Maryam itu tidak pernah singgungan dengan laki-laki sedikit pun. Beliau tinggalnya di mihrab ibadah, yang mendidik siapa? Zakaria itu pamannya, karena bibiknya itu menikah dengan siapa? Nabi Zakaria. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ketika bayi sudah lahir, maka kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk memberi nama. Wa inni sammaituha Maryam. Bapak Ibu jenengan tahu, ibunya ini sudah ngasih nama sebelum Maryam lahir. Ini menunjukkan sebagian ulama fikih ngendika bahwa ngasih nama sebelum bayi lahir itu tidak apa-apa. Jadi jenengan ini punya hamil baru 6 bulan, terus wis ngelamun jengen, sudah membayangkan punya nama anak saya nanti tak kasih nama A, itu boleh walaupun bayinya belum lahir. Quran sering menyebut seperti itu. Kelahirannya Isa, kelahirannya Maryam, itu nama sudah ada sebelum keduanya lahir. Jadi boleh. Jangan cuma kalau bahasanya orang dulu durung jelas lanang apa wedok wis tuku pakaian gitu. Ya kalaupun beli ya secukupnya untuk satu hari 2 hari. Ya kadang kan di rumah sakit atau apa itu kita harus siap pakaian kan. Nah tapi kalau dengan kecanggihan teknologi sekarang, anak laki perempuan kan ketahuan Bapak Ibu, gitu? Ketahuan toh kalau dengan apalagi yang 5 dimensi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah, maka kita masuk di tahap perkembangan, yaitu apa? Harus kita memilihkan seorang guru yang ideal. Makanya di ayat itu wa kaffalaha Zakaria. Kemudian Maryam diopeni sama pamannya, yaitu Zakaria. Dan kita tahu Imron itu punya anak yaitu Maryam, karena beliau ini tokoh, maka anaknya itu siapa yang merawat itu diundi. Kalau di tafsir Jalalain disebutkan ada sekitar 29 orang atau 19 orang,
itu mereka dengan melempar pena ke sungai Urdun, kemudian penanya yang tidak tenggelam itu yang merawat Maryam, dan ternyata pena yang tidak tenggelam adalah penanya yaitu Nabi Zakaria alaihis salam. Maka yang ngopeni Zakaria, artinya untuk menjadikan anak menjadi anak yang baik, guru yang baik itu penting. Nah ini Bapak Ibu ketika jenengan nitip anak ngaji di TPG, ngaji di pesantren, pilih yang terbaik untuk anak-anaknya, karena itu akan menentukan bagaimana pertumbuhan anak. Kemudian yang kedua, dari setelah remaja yang penting lagi apa? Kullama dakhala alaiya Zakariyal mihrab. Orang tua wajib menyiapkan lingkungan yang kondusif untuk anak-anaknya. Artinya Bapak Ibu sekolahnya, lingkungannya dijaga. Muga-muga kula jenengan selamat kabeh nggih. Selamat kabeh anak-anak Islam dijogo karo pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka kemudian kita akan, ketika kita sudah tahu bagaimana cara memiliki anak yang soleh soleha, maka kita tahu bagaimana Al-Quran memandang anak. Al-Quran itu kalau menyebut anak kadang menyebut dengan istilah fitnah. Saya ulangi ya Bapak Ibu, anak itu kadang Quran itu menyebutnya dengan istilah fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu di dalam surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah di sini artinya apa? Balaun wahtibarun, ujian. Berarti ono wong tuane apik, bapake apik, ibuke apik, anake angel totonane nggih wonten. Karena itu fitnah. Kadang Al-Qur'an menyebut anak itu dengan istilah zina. Zina itu perhiasan. Anak yang dibanggakan, anak yang orang, namanya perhiasan itu apa sih? Pasti membuat orang senang. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu di dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Jadi anak kadang disebut fitnah, anak kadang disebut zina yang bisa membanggakan orang tua, tetapi anak juga kadang disebut dengan istilah al-adu, musuh. Anak iso dadi musuh. Itu di dalam surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwa fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Anak bisa menjadi apa Bapak Ibu? Tapi anak juga bisa menjadi anak bisa menjadi zina. Zina itu artinya perhiasan. Kemudian yang terakhir, anak itu juga Al-Qur'an kadang menyebut dengan istilah qurrata ayun, pelipur lara. Alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata, pelipur lara, kesel nyambut gawe mulai ketemu anak sehat. Makanya muga-muga kula jenengan kabeh duwe anak-anak sing dadi qurrata ayun, anak-anak sing nyenengno wong tuwa, anak yang bukan melawan orang tua, anak yang tidak menimbulkan fitnah bagi orang tua. Muga-muga santri-santri TPG Madin Raudhatul Jannah nggih niki muga-muga dadi anak-anak sing soleh solehah kabeh nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Monggo sareng-sareng nggih. Salatullah
Allahumma salli ala Muhammad. Salawat salam bagi baginda Rasul mulia suci jiwanya. Semoga kita mendapat syafaat kelak nanti di akhirat. Salam Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, anugerahkan untuk anak-anak kami, anak-anak yang soleh solehah. Nabi Muhammad teladan kita, Nabi Muhammad panutan kita, teladan bagi umat manusia dalam hidup di dunia. Salam Allahumma salli ala Muhammad. Berbakti pada kedua orang tua, itulah salah satu ajarannya. Mendoakan juga meneruskan perjuangan keduanya. Salam Allahumma salli ala Muhammad. Ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Berbahagialah wahai orang tua, memiliki anak soleh solehah. Doa mereka menjadi penerang dalam hidup di alam barzakh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya kemudian cara yang kita lakukan dari mulai saat anak di dalam kandungan, kita niatkan anak itu menjadi anak yang baik, kita ikrarkan bahwa mereka akan diarahkan kepada sesuatu yang baik, kemudian dipasrahkan kepada guru yang baik, dirawat di lingkungan yang baik, maka itu semua punya sumber Bapak Ibu. Sumber yang paling utama adalah makanan. Kita sebagai orang tua, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami punya kewajiban memberi nafkah yang baik. Itu nafkah yang baik itu ibu bapak, itu seperti orang punya kendaraan. Kalau dia dikasih bahan bakarnya itu bensin kok dikasih solar, ya pasti rusak. Manusia kodratnya diciptakan oleh Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari hal-hal yang baik yang aku berikan kepada kalian. Maka kalau yang diberikan asupan kepada anak dan istri itu sesuatu yang baik, maka otomatis gerakan tangannya, mulutnya, matanya, kakinya akan menjadi energi yang baik pula. Tapi kalau yang kemudian yang masuk adalah haram, maka jangan berharap itu akan membawa energi yang baik pula. Maka Bapak Ibu, kalau ingin punya anak yang baik, anak yang soleh soleha, yang menjadi tugas utama orang tua adalah memberi rizki yang halal. Jangan berharap panjenengan kemudian ingin punya anak yang baik, kemudian rizki yang diberikan itu bukan rizki yang halal. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga malam hari ini kita semuanya dianugerahkan keberkahan dalam hidup kita. Kita dianugerahkan keberkahan dalam aktivitas kita. Dan semoga yang hadir semuanya didekatkan oleh Allah dengan rizki yang halal, dijauhkan dari rizki yang haram. Dan ini juga TPG Madin ini musolahnya juga bangun musola nggih. Kita doakan semoga Allah memberi kemudahan, Allah memberi keberkahan, karena itu kan untuk ngaji putra putri jenengan sedanten nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'ami kafi majid, ya rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa limasyayikhi masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ya Allah, anugerahkan keberkahan untuk hidup kami, anugerahkan kepada kami anak-anak yang saleh salehah, anugerahkan untuk kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, anugerahkan untuk kami rizki yang halal, jauhkan kami dari rizki yang haram, dekatkan kami dengan orang-orang yang baik, jauhkan kami dari orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Allahumma ya Allah, anugerahkan keberkahan untuk lingkungan ini, anugerahkan keberkahan untuk anak-anak kami, anugerahkan keberkahan dengan segala aktivitas kami. Allahumma ya Allah, mudahkan segala urusan kami, baik urusan agama, urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahumma ya Allah, takdirkan kami semua bisa ke tanah suci kota Makkah dan kota Madinah. Takdirkan kami semua bisa berziarah di Baitul Maqdis. Allahumma ya Allah, wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah, wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah. Anugerahkan kami usia yang berkah, anugerahkan kami aktivitas yang berkah. Allahumma ya Allah, anugerahkan keberkahan untuk TPQ dan Madin Raudhatul Jannah. Semoga Allah memberi keberkahan, memberi keridhaan.
Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Qawiyu ya Matin ya Sami'u ya Basir ya Mujibad da'awat istajib du'aana wa du'a man awsana bid-du'a istajib du'aana wa du'a man awsana bid-du'a wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل لعيونك أنا بفكر فيك. Mana tepuk tangan yang meriah? Oke. ترعاني نسيني همومي وأحزاني أنا مشتاق لعينيك يا حبيبي لا تروح بعيد انت نصيبي وبقلبي الوحيد انت اللي بقلبي والله تفداك سنيني كلها ياي 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 ياي, ياي. جروحي وآهاتي فكرني بكل حكاياتي خلاني أدوب انت غرامي كله شمس عمري ويضله قصدك هالعالم كله حبك متوب يا حبيبي لا تروح بعيد انت نصيبي وبقلبي الوحيد انت اللي بقلبي والله تفداك سنيني كلها ياي 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 ياي, ياي. يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل لعيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني نسيني همومي وأحزاني أنا مشتاق لعينيك
لمسني هواك بنظرة عين لقيتني بغيب عن الدنيا أنا قلبي بيتكلم ده أنا قلبي خلاص سلم عقبال الحب في عينيا أنا قلبي بيتكلم ده أنا قلبي خلاص سلم عقبال الحب في عينيا نفسي أقولها لك حبيبي وأنا قدامي عينيك 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 حبيبي وأنا قدامي عينيك حبيبي وأنا قدامي عينيك Ini berarti di YouTube ini. Habis tarawih. Hey, tu jalla hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wa jalala na. Hey, tu jalla hey, hiding hala hala hiding. Hiding hala hala hiding wa jalala na.
abotala adiding lampu teh kayangan lampu teh kayangan aulia rimung awalia aulia rimung aulia hayang bule jagat hayang bule jagat aulia rimung awalia aulia rimung aulia aku didinglah dingbot aku didinglah dingbot lah hembot abotala adiding lah hembot abotala adiding Kepada penonton harap menjaga jarak karena takut ada sesuatu yang tidak diharapkan. Mana suara tepuk tangannya? Harap menjaga jarak. Okay, let's go. Kepada penonton harap menjaga jarak karena takut menjadi hal yang tidak diharapkan.
ke tempat ini. Setelah sowan pada kiai, mereka berlalu meninggalkanku di sini, di Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Ratatul Jannah. Saat mereka pergi, tanpa terasa air mata menetes tiada henti. Aku tak mengerti mengapa aku ditinggal pergi.